Halo siswa kelas 9. Hari ini kita akan belajar materi pertama di kelas 9, namanya judulnya question tag. Question tag itu digunakan untuk menjelaskan atau meyakinkan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia biasanya dipakai untuk benar nggak? Ya kan? Betul, karena kan-nya itu yang kita pelajari sekarang. Kalau dalam bahasa Indonesia hanya pakai itu aja, tapi kalau dalam bahasa Inggris berbeda-beda. Ya, kita lihat dulu peraturannya. Kalau kalimat positif di depan, belakangnya harus negatif. Kalau kalimat negatifnya di depan, belakangnya harus positif. Ini belakangnya itu namanya tag question. Materinya namanya question tag. Untuk belakangnya kita panggilnya tag question. Ini harus selalu terbalik. Kita lihat contohnya. He likes his job, doesn't he? Ini positif. Tidak ada kata notnya. Di belakang harus ada not. Yang kedua, she won't help me, will she? Di sini ada notnya, di belakang tidak boleh ada notnya. Dan selalu diingat, ini dua-duanya tag question harus dalam singkatan. Tidak boleh ditulisnya does not he, nggak boleh. Itu nanti pasti akan disalahin sama saya. Ya, berikutnya. Ini yang harus diingat, kalau kalimatnya dimulai dengan I am not, tag questionnya pakai am I. Kalau I am, tag questionnya pakai aren't I. Kalau kalimatnya ada this atau that, this sama that tidak boleh dipakai dalam tag question, diganti dengan it. This dan those diganti jadi they. There tetap there. Contoh, that's a dog, isn't it? Ini ada that, isn't that. Harus pakai isn't it. Those flowers are roses, aren't they? Di sini those di belakang langsung ganti they. There is a new student in your class, isn't there? There di sini sama, tetap. Oke, berikutnya yang harus diingat. Kalau kalimatnya ada kata-kata never, seldom, hardly, scarcely, no. Ini kalimatnya dianggap negatif. Ini tag questionnya harus dalam bentuk positif. Contoh, she is seldom late, is she? Dia jarang terlambat, kan? Ini ada kata seldom, walaupun tidak ada not yang begitu memang harus pakai, tidak boleh ada not. They hardly clean the room. Hardly di sini artinya hampir tidak. Ini kalimatnya artinya mereka hampir tidak membersihkan ruangan. Ini dalam artinya sudah tidak di sini tidak boleh ditambahkan lagi. He never tells lie, does he? Dia tidak pernah mengatakan bohong. Sini tidak boleh ada not. Berikutnya, kalau ada kata let's, langsung belakangnya pakai shall we. Ini untuk mengajak. Contoh, let's go swimming. Ayo kita berenang, shall we. Kalau hanya let saja, let me atau let him atau let her, belakangnya harus pakai. Tolong dibedakan, ini let's ada koma s, ini tidak ada. Kalau yang ada koma s pakai shall we, yang tidak ada pakainya will you. Contoh, let me do it for you, will you. Atau let him go, will you. Ininya nggak usah dipikirkan apakah harus pakai me atau pakai they. Untuk let semuanya pakai you, untuk let koma s semuanya pakai we. Ya, berikutnya, kalau di kalimat ada kata body atau one, langsung mereka diganti jadi they. Kalau ada thing, langsung diganti jadi it. Ini command or prohibition itu perintah atau larangan, makanya will you. Kalau di depan kalimatnya ada may, diganti jadi mayer, might jadi mighter. Kita lihat contoh yang command dulu, perintah. Open the door, will you. Ini perintah. Belakangnya untuk perintah semuanya langsung pakai will you, nggak boleh diganti dengan apapun. Don't smoke here. Ini kalau ada don't, pasti larangan, pasti prohibition. Sama, belakangnya juga pakai will you, bisa ganti dengan yang lain. She may go home. May di sini ada may, langsung pakainya may-nya tambahin not. He might be at home. Ini ada might, tambahin not, jadi might not. Jika penjelasan saya Jadi untuk membuat tag question dalam sebuah kalimat, kalau di kalimat itu ada to be-nya yang kita pakai untuk membentuk tag question.
contoh kalimat yang pertama, he is a doctor. Di situ ada to be is dan kalimatnya positif karena tidak ada not. Jadi bentuk tag questionnya harus ada not-nya. Jadi isn't he. Contoh yang kedua, they were not good books. Itu juga ada to be-nya, were. Were-nya langsung dipakai membentuk tag question. Karena di kalimat ada not, jadi tag question-nya harus positif. Jadi jawabannya were they. Kalimat yang ketiga, she plays guitar well. Di kalimat ketiga tidak ada to be. Jadi yang kita lihat adalah verb-nya. Verb-nya di situ adalah plays. Kalau ada s itu pasti verb 1, jadi tag question-nya pakai do atau does. Karena di kalimat tersebut subjeknya she, jadi yang kita pakai ada does. Jadi jawabannya doesn't she. Contoh yang keempat, you don't make a mistake. Di kalimat tersebut kalimatnya negatif karena ada kata don't. Do-nya langsung dipakai untuk membentuk tag question. Not-nya nggak boleh dipakai. Jadi jawabannya do you. Kalimat yang kelima, I went with you. When di sini adalah verb kedua. Jadi tag question-nya pakai did. I tetap jadi I, tidak boleh diganti you. Jadi jawabannya didn't I. Contoh yang berikutnya, you didn't do it. Di kalimat tersebut ada kata didn't. Did-nya yang langsung kita pakai, not-nya tidak. Jadi jawabannya adalah did you. Contoh yang berikutnya, mother has made breakfast. Kalau di dalam kalimat ada kata has, have, atau had, itu yang kita pakai untuk tag question-nya. Karena di sini adalah has, jadi langsung kita membentuk tag question-nya jadi has, hasn't. Tidak boleh ditulis has not. Mother langsung diganti dengan she, tidak boleh jadi hasn't mother. Yang betul adalah hasn't she. Kalimat selanjutnya, the boys have not done their homework. Di situ juga ada kata have. Langsung have-nya kita pakai untuk tag question. Jadi have-nya disalin ke belakang, the boys-nya diganti dengan they. Jadi jawabannya have they. Tidak boleh jadi have the boys. Contoh kalimat yang terakhir, Dave can play a drum. Dalam kalimat tersebut tidak ada to be, tapi ada modals. Modals itu contohnya adalah can, will, may, must. Itu modals itu yang kita pakai untuk tag question. Jadi jawabannya can he. Can tidak boleh ditulis jadi cannot. Untuk tag question harus selalu disingkat.